Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Apa kabar kalian semua sobat Tokulovers dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya punya kuota selalu. Kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Avataro Sentai Don Brothers. Dan sekarang kita sudah berada di pembahasan episode 14. Tinggal satu episode lagi teman-teman, kita bisa menyusul pembahasan episode yang sangatlah hangat-hangat dibicarakan, yaitu episode 15. Teman-teman tentunya masih semangat dong ya untuk mengikuti pembahasan mengenai Don Brothers episode 14 ini. Karena sekali lagi di pembahasan episode 14 ini akan ada banyak sekali poin-poin yang ingin sampaikan di video kali ini. Baiklah, kalau begitu tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja bahas episode 14 dari Don Brothers yang berjudul Jiro Sang Pengganti. Episode 14 ini merupakan episode lanjutan, bisa dibilang dari episode 13, yang dimana di episode ini berpusat pada pencarian Momoitaro yang telah menghilang akibat serangan Sonoi, serta berpusat kepada karakter baru yang telah diperkenalkan di episode ini, yaitu Jiro Momotani, sang Six Ranger Don Brothers. Master ternyata tidak mengetahui cara agar Momoitaro ini kembali. Bahkan Momoijin, sang ayah angkat dari Momoitaro, serta sang Wikipedianya Don Brothers sama-sama tidak mengetahui bagaimana caranya mengembalikan Momoitaro. Yang Momoijin tahu, bila manusia yang telah ditebas oleh Noto atau siapapun itu, manusia tersebut dipastikan tewas atau menghilang. Kita bisa melihat bagaimana Saruhara Kijino, terutama Haruka, sangatlah khawatir dan merasa sangat kehilangan sekali semenjak Momoitaro ini hilang. Momoijin berkata bila Momoitaro ini menghilang atau mungkin tewas, akan ada pengganti yang akan menggantikan posisi Momoitaro sebagai leader atau ketua. Dan orang tersebut adalah Jiro Momotani, aka Six Ranger dari Don Brothers, Don Dragoku dan Don Torabol. Di episode ini kita diperlihatkan secara jelas dari backstory si Jiro Momotani. Backstory dari Jiro Momotani ini memang diceritakan hampir sama dengan Momoitaro. Jiro ternyata merupakan seorang klan Don, sama seperti Momoitaro. Jiro ini diungsikan ke dunia manusia ketika masih bayi dengan menggunakan kotak yang berbentuk buah Momo ya, atau peach. Jiro ditemukan oleh seorang polisi serta dititipkan ke sebuah panti asuhan. Ketika dia menginjak remaja, Jiro ini ternyata berlatih berbagai macam hal. Karena katanya si Jiro ini sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang pahlawan di usianya yang ke-21 tahun. Usia Momoitaro serta Momoijin bisa dibilang hampir sama, atau memang ya sama ya, yaitu 21 tahun. Melihat bahwa Jiro ini sudah tahu betul bahwa tujuan dia suatu hari nanti yaitu akan menjadi seorang pahlawan. Berbeda dengan Momoitaro, melihat Momoitaro ini tidak memiliki sebuah visi untuk menjadi seorang pahlawan. Yang lihat visi yang selalu dia gaungkan oleh Taro yaitu hanya ingin membahagiakan orang di sekitarnya lewat pekerjaan yang selalu ia kerjakan, yaitu menjadi tukang antar paket. Melihat Jiro ini sangatlah dicintai dan dikagumi oleh orang-orang di desanya. Bahkan si Jiro ini memiliki seorang pacar dan tentunya para sahabat-sahabatnya yang selalu mensupport dia apapun dan dimanapun. Berbeda dengan Momoitaro yang dimana ketika dia masih kecil hingga sekarang, ada banyak sekali orang-orang yang terkadang membenci dia ya, benci sekali karena sifat dia yang terlalu jujur. Masih belum yakin apakah Jiro ini mempunyai sebuah kodrat yang sama gitu seperti Momoitaro. Bila Momoitaro tidak bisa berbohong alias selalu jujur, apakah Jiro akan memiliki kodrat atau takdir dia sendiri gitu ya, sama seperti Momoitaro. Jiro ini secara karakter menurut dia ini orang yang sangatlah pede sekali, pemberani juga serta baik hati.
Ketika Don Brothers berhadapan dengan Noto, Jiro Momotani ini dengan pedenya ia mengajak duel para Noto dengan melemparkan sebuah batu-batu. Sepede dan sepemberani itulah si Jiro Momotani. Tapi tetap ya, menurut si Jiro Momotani ini memang belum bisa dibilang cocok untuk menggantikan posisi si Momoitaro sebagai ketua. Karena sejauh ini yang lihat sifat serta kepribadian dia ini menurut seperti ya sosok anak kecil gitu ya. Anak kecil. Dia menganggap bahwa untuk menjadi pahlawan itu semudah dan segampang yang ia pikirkan gitu. Padahal kan kita juga tahu gitu bahwa resiko untuk menjadi seorang pahlawan itu sangatlah besar. Benar juga apa yang dikatakan kawan-kawan Don Brothers ini, bahwa orang seperti Jiro malah akan membahayakan dirinya sendiri. Terus yang paling nyesek ya di adegan ini, Jiro ini serasa tidak dianggap ya oleh rekan Don Brothers lainnya. Karena ya kata Jiro sendiri, dia ini memang diutus untuk menggantikan Momoitaro sebagai leader terbaru di Don Brothers. Tapi ya sayang sekali Haruka, Kijino, serta Saruhara menganggap itu cuma hanya candaan belaka gitu. Kita cukupkan dulu membahas Jiro Momotani, kita melimpir dulu sebentar ya ke adegan bertarungnya Noto melawan Juto Neko. Di adegan ini kita bisa mengetahui sebuah fakta lain mengenai Juto Neko. Ternyata Juto Neko ini memiliki sebuah keahlian atau kemampuan untuk mengcopy identitas seseorang. Seperti terlihat di adegan ini, Juto Neko mengcopy identitas wanita pemandu bus yang pernah dimunculkan di episode yang lalu. Juto Neko sepertinya sudah mengcopy identitas orang-orang yang ada di dalam bus tersebut. Termasuk di sini mengcopy sang kepala polisi yang sekarang Pak Kepala Polisi ini sering digunakan Juto Neko sebagai identitas manusianya. Kita lanjut lagi ke Sonoi, sang pemimpin Noto yang diperlihatkan di sini. Dia terlihat sangatlah kesal dan tak karuan sepertinya. Dia di sini merasa bahwa aksi dia untuk memusnahkan Momoitaro merupakan sebuah kegagalan atau kekalahan. Dia merasa bahwa dia telah kalah dari Momoitaro karena Sonoi telah memanfaatkan kelemahan dari musuhnya tersebut untuk bisa menjadikan sebagai senjata bagi dia menumbangkan Momoitaro. Tentu aksi ini bisa dibilang tindakan pengecut ya, alias tidak laki gitu. Dana sangat suka sekali dengan Sonoi bahwa dia di sini memang ingin bertarung dengan adil ya, sebagai seorang prajurit yang dibanggakan oleh kaumnya. Sonoi ini memang tipikal laki-laki banget gitu ya, secara sifat, kepribadian, serta tingkah laku. Dan akhirnya setelah 14 episode lamanya, Inuzuka, sang Inu Brothers, bisa bertemu dengan kekasihnya. Tapi bukan ya. Dia di sini bertemu dengan Miho-chan, istri dari Kijino. Dan tentunya dia menganggap Miho-chan ini adalah Natsumi. Tadinya berpikir bahwa Miho-chan ini akan kenal dengan sosok Inuzuka, tapi ternyata tidak. Sebuah misteri baru lagi. Jadi bila Miho-chan ini bukanlah Natsumi, lantas Natsumi yang asli ada di mana? Berpikiran bahwa seperti yang pernah bahas, Miho-chan yang setahu ini kita tahu bahwa dia ini adalah Juto burung bangau. Juto burung bangau ini memiliki kemampuan seperti Juto Neko, yaitu mengcopy identitas seseorang. Ya ada kemungkinan Miho-chan Juto burung bangau ini dia telah mengcopy identitas dari Natsumi yang merupakan sang pemilik dari identitas asli orang tersebut. Bila ini memang benar, kemanakah Natsumi sang kekasih Inuzuka berada? Apakah Natsumi mengalami sebuah tragedi yang ada hubungannya dengan Juto burung bangau ini? Ya ini masih menjadi misteri. Menurut kalian gimana nih mengenai si Natsumi, Miho, serta Juto burung bangau ini? Sebelum kita bahas masalah utama di episode 14 ini, kita akan bahas sedikit lah ya mengenai Hitotsuki yang hadir di episode 14 ini. Hitotsuki yang muncul di episode kali ini yaitu ada Kousoki yang merujuk kepada Super Sentai Kousoku Sentai Turbo Ranger. Ada beberapa adegan Kousoki yang merujuk kepada sebuah referensi Turbo Ranger seperti berikut ya. Tak lupa juga pertarungan antara Kousoki versus Don Oni Taijin diperlihatkan di episode kali ini. Menyambung ke masalah utama di episode kali ini, para member Don Brothers, Haruka, Saruhara, serta Kijino mencari sebuah cara agar bagaimana Momoitaro ini bisa kembali.
Salah satunya yang bisa dilakukan oleh mereka yaitu dengan menggunakan Kybi Point milik Saruhara serta Haruka. Mereka berdua di sini rela menggunakan poin mereka untuk menghidupkan kembali Momoitaro. A melihat Saruhara serta terlebih si Haruka sangatlah peduli sekali dengan Momoitaro. Si Ranger kuning serta Ranger biru ini A lihat memang selalu bersama-sama gitu selama beberapa episode kali ini. Mereka berdua serasa menjadi wakil ketua serta sekretaris bagi Momoitaro yang merupakan leader bagi mereka. Tapi memang secara harfiah kita juga sering melihat si Ranger biru pasti selalu dipasangkan secara bersama-sama dengan Ranger kuning atau Ranger pink. Jadi bisa dibilang Haruka serta Saruhara merupakan rekan kerja yang memiliki chemistry paling baik sejauh ini. Jadi ternyata selama mereka berdua menggunakan Kybi Point mereka untuk membangkitkan Momoitaro, Momoitaro itu benar-benar bangkit kembali. Tetapi sayangnya, Momoitaro di sini tercipta hanya sebagai ilusi sesaat yang wujudnya memang nyata. Sungguh sayang sekali memang Kybi Point yang digunakan oleh mereka berdua ini ternyata memang tidak bisa mengembalikan Momoitaro ke hadapan mereka. Berarti bisa dibilang Kybi Point tidak bisa mengabulkan permintaan untuk mengembalikan seseorang secara utuh atau semula. Dan penutup episode 14 ini ditutup oleh sebuah adegan yang memperlihatkan Kijino yang tiba-tiba saja membangkitkan Hitotsuki milik dia sendiri. Hitotsuki ini bisa bangkit karena Kijino sangatlah kesal dan marah besar melihat Miho-chan terkapar pingsan di sebuah rumah sakit. Sudah ketiga kalinya Miho-chan pingsan secara tiba-tiba. A masih belum tahu penyebab Miho-chan pingsan seperti ini secara berulang kali itu karena apa? Apakah Miho-chan memang punya penyakit bawaan yang membuat dia selalu pingsan? Atau ini semua karena efek samping dari juto burung bangau yang bersemayam di tubuh Miho? Jadi itulah dia pembahasan dari Avatar Sentai Dawn Brothers episode 14. Episode kali ini menurut saya lumayan cukup seru. Terlebih kita diperkenalkan dengan karakter baru, aka Six Ranger dari Dawn Brothers yang siap mewarnai cerita Dawn Brothers ke depannya. Bagaimana menurut kalian semua mengenai episode 14 ini? Bila kalian punya tambahan pendapat, saran, dan lain sebagainya silahkan tambahkan saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton pembahasan video ini dari awal sampai akhir. Bila kalian punya tambahan, saran, atau apapun yang terlewatkan, silahkan tambahkan saja di kolom komentar di bawah. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan ketika membahas video kali ini ya. Baiklah, mungkin itu saja teman-teman pembahasan video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau begitu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.